Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan atau kita akan mendiskusikan tentang konsep time value of money atau nilai waktu dari uang, terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, mengapa konsep time value of money ini sangat penting untuk dipelajari di manajemen keuangan? Karena ini menjadi dasar dari penilaian aset yang nanti pada akhirnya akan kita pelajari di materi-materi yang lain. Jadi pengetahuan tentang konsep time value of money ini sangat penting karena agar nanti kita bisa mempelajari misalkan bagaimana cara kita menilai sebuah saham, bagaimana cara kita membuat valuation kepada obligasi, dan juga bagaimana cara kita membuat valuation terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Semuanya berawal dari konsep time value of money. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk dipelajari bersama. Nah, yang akan dipelajari pada video kali ini yaitu ada dua hal, yaitu yang pertama terkait dengan future value atau nilai masa depan, yang kedua terkait dengan present value. Nah, kita semua tahu konsep time value of money itu adalah pada intinya uang pada masa sekarang itu kan nilainya tidak sama dengan uang pada masa depan. Jadi kalau kita punya uang pada masa sekarang, itu misalkan katakanlah 1 juta rupiah, maka 10 tahun lagi itu kan nilainya sudah tidak 10 juta lagi. Mengapa? Karena ada inflasi di sana, karena ada tingkat bunga di sana, dan sebagainya, dan beberapa faktor yang lain. Nah, di dalam pembahasan pada kali ini, kita hanya akan mengconsider atau mempertimbangkan faktor bunga ya. Faktor bunga sebagai instrumen yang menentukan nilai uang di masa depan maupun nilai uang di masa sekarang ketika dibawa ke present value-nya. Jadi dalam pembahasan kali ini kita tidak akan memperhitungkan instrumen atau variabel yang lain yang misalkan inflasi, terus kemudian pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, itu tidak kita perhitungkan di dalam penghitungan konsep time value of money ini. Baik, kita akan mulai. Nah, ketika kita ingin mempelajari tentang konsep time value of money, maka kita bisa membuat gambaran seperti ini ya. Jadi ini namanya timelines. Timelines itu adalah gambaran gitu secara horizontal yang menggambarkan time pada waktu zero, time pada waktu tahun pertama, time pada waktu tahun kedua, dan juga time pada waktu ketiga. Nah, di setiap tahun ini ada yang namanya cash flow. CF ini adalah cash flow. Jadi pada saat T sama dengan 0 itu artinya sekarang, itu cash flow-nya berapa. Pada saat T sama dengan 1 itu cash flow-nya berapa. Pada saat T sama dengan 2 itu cash flow-nya berapa. Pada saat T sama dengan 3 itu cash flow-nya berapa. Atau arus kas, atau pembayaran, atau apapun itu. Nah, jadi ini adalah timeline, dan di sini juga ada I itu adalah interest. Nah, jadi ini adalah ada tingkat bunga, ada cash flow, terus kemudian ada waktu. Jadi ini adalah namanya timeline. Nah, ini cukup penting ya untuk agar kita bisa memahami secara lebih mudah tentang nanti ke depannya uang itu akan masuk, misalkan uang itu akan diterima di tahun berapa, apakah diterima secara konsisten setiap tahun, apakah hanya diterima pada saat ini, dan sebagainya. Jadi gambaran ini akan mempermudah dalam pemahaman kita. Nah, misalkan ketika kita akan menerima $100 secara lamsam pada akhir tahun kedua, maka kita tuliskan di sini ada 100 dan ini kita tuliskan di akhir tahun kedua. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kalau kita menerima $100 secara konsisten selama 3 tahun mulai tahun ke depan, maka kita tuliskan di tahun pertama 100, di tahun kedua 100, dan tahun ketiga adalah 100. Jadi ini adalah timeline for ordinary annuity atau anuitas biasa. Jadi di sini ada 100, di tahun kedua ada 100, dan juga di tahun ketiga ada 100. Nah, bagaimana jika cash flow-nya itu tidak konsisten? Kalau tadi kan ini kan konsisten ya 100, 100, 100. Nah, bagaimana kalau konsisten gitu? Misalkan di tahun ke-0 kita justru mengeluarkan 50,
di tahun pertama itu 100, di tahun kedua itu 75, dan di tahun ketiga itu plus 50, maka ya kita tuliskan seperti ini. Jadi minus 50, 100, 75, dan juga 50. Nah, sekarang kita masuk ke konsep future value. Jadi misalkan ketika kita sekarang itu memiliki $100, setelah 3 tahun kira-kira itu berapakah nilainya? Nah, maka kita bisa menggunakan dengan kita bisa gambarkan di dalam timeline ini, terus kemudian ini kita tuliskan interest-nya itu adalah 10, terus di sini di T sama dengan 0 itu 100, dan kira-kira di T sama dengan 3, itu future value-nya itu berapa? Gitu. Nah, finding future value atau moving to the right is called compounding. Jadi ini namanya compounding. Nanti akan kita pelajari kalau misalkan ini panahnya ke kiri, itu namanya nanti discounting. Oke, kita mulai dari future value dulu, yaitu compounding. Maka bagaimana cara pengerjaannya? Nah, jadi kan kita sering tahu ya, misalkan kita menabung di bank, misalkan 1 juta, berapakah uang kita setelah 1 tahun? Maka jawabannya adalah 1 juta ditambah bunga. Bunga itu dihitung dari misalkan 1 tahun itu 8%, maka 8% dikalikan dengan 1 juta, kan gitu. Berarti 1 juta ditambah 1 juta kali 8%. Nah, begitu juga ini sama gitu. Setelah 1 tahun di sini, maka nilainya berapa? Tadi ya, berarti ada di sini. Jadi setelah 1 tahun itu nilainya berapa? Setelah 1 tahun nilainya berarti present value-nya atau nilai sekarang ditambah tingkat bunganya. Oke, tadi kan tingkat bunga ngitungnya gimana? Berarti tingkat bunga yaitu present value dikalikan dengan I, atau nilai awal kita dikalikan dengan I. Jadi nilai investasi awal kita 100 ditambah 100 dikalikan I. Nah, kalau ini misalkan disederhanakan, ini kan menjadi ini. Present value dikalikan 1 plus I. Ini merupakan penyederhanaan dari ini kan. Nah, sehingga ini sama dengan 100 dikalikan 1,1 atau 1,10 sehingga hasilnya 110. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah di akhir tahun pertama. Jadi di akhir tahun pertama sini 100 ya, di akhir tahun pertama ini menjadi berapa tadi? 110. Nah, bagaimana setelah 2 tahun? Nah, setelah 2 tahun, maka sama saja kan? Berarti nominal kita pada tahun, berarti kalau kita mau ngitung di sini, di tahun kedua, maka yang kita pakai adalah present value-nya yaitu yang di tahun pertama. Karena ini menjadi initial kan, ini menjadi awalnya kan. Nah, maka di sini future value di tahun kedua, FV2, sama dengan future value di tahun pertama tadi, yaitu 110 tadi, dikalikan 1 plus I. Jadi 110 dikalikan 110 dikali 10%. Sebenarnya penghitungannya seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan kita jabarkan lagi, maka kan FV ini, itu kan tadi rumusnya apa? FV itu rumusnya sama dengan PV kali 1 plus I kan. Nah, maka bisa kita hitung di sini PV kali 1 plus I dikalikan 1 plus I lagi kan, yang dari sini. Oke, paham ya? Jadi yang FV1 ini bisa dijabarkan menjadi present value kali 1 plus I yang ada di sini. Nah, sehingga ketika bisa dijabarkan seperti ini, maka terus kemudian future value di tahun kedua itu sama dengan present value dikalikan 1 plus I kuadrat. Hasil perkalian dari ini dan juga ini. Nah, sehingga di sini present value-nya berapa tadi? 100 dikalikan 1,1 kuadrat atau pangkat 2. Sehingga hasilnya $121. Itu adalah nominal setelah 2 tahun. Nah, bagaimana setelah 3 tahun? Ya sudah, tinggal dipangkatkan 3 kan akhirnya. Present value kali 1 plus I pangkat 3. Hasilnya 133,1. Sehingga secara umum, bagaimana cara kita menghitung present value, bagaimana cara kita menghitung future value? Maka future value bisa dihitung dengan cara rumus seperti ini. Future value N, misalkan N tadi 3 ya, atau 10 atau 11 terserah. Jadi future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Jadi N yang ada di sini
sama dengan yang N yang ada di sini. Kalau misalkan ini 3 tahun, maka di sini pangkatnya 3 tahun. Kalau ini misalkan 5 tahun, maka di sini pangkatnya juga 5. Jadi seperti itu. Nah, cara menemukan future value ini sebenarnya macam-macam. Jadi kita bisa menggunakan regular kalkulator atau kalkulator biasa, atau yang biasa tersedia juga di mobile phone kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan financial calculator, biasanya juga ada aplikasi juga di mobile phone, atau kalau zaman dulu itu ada kalkulator yang memang kalkulator saintifik ya, itu bisa menggunakan itu. Dan yang ketiga itu menggunakan spreadsheet atau menggunakan Excel, ini juga bisa. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas konsep-konsep secara umum. Jadi yang penting kita semua paham sebenarnya dasar penghitungannya itu seperti apa. Kalau misalkan terkait dengan menggunakan financial calculator atau menggunakan spreadsheet, nanti silahkan bisa dibaca di buku. Nah, misalkan kali ini kita akan lanjut ke present value. Jadi tadi future value sudah, sekarang kita ke present value. Jadi misalkan present value itu tadi timeline-nya seperti ini ya sama, cuman panahnya ini ke kiri. Dan tadi juga sudah saya sebutkan kalau future value itu compounding, tapi kalau present value, kita nyali present value itu namanya discounting. Jadi misalkan berapakah present value dari $100 yang akan kita terima 3 tahun lagi jika tingkat bunganya 10%. Berarti asumsikan 3 tahun lagi itu kita akan mendapatkan $100. Nah, $100 yang akan kita dapatkan 3 tahun lagi itu nilainya berapa sih kalau saat ini, kira-kira seperti itu. Nah, maka setelah kita menggambar timeline seperti ini ya, maka selanjutnya bisa kita cari solusinya. Solusinya adalah kalau tadi misalkan future value tadi kan rumusnya seperti ini kan. Future value N sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau mencari present value bagaimana? Ya sudah, tinggal menggunakan equation ini saja, maka terus kemudian 1 plus I pangkat N ini kita bawa ke sisi kiri kan. Nah, maka akhirnya menjadi seperti ini. Present value sama dengan future value dibagi 1 plus 1 pangkat N. Atau bisa menggunakan cara seperti ini. Sama saja sih. Mau ini ataupun ini sama saja. Sehingga kalau misalkan 3 tahun, maka menghitung present value-nya yaitu 100 dikalikan 1 per 1,1 pangkat 3, maka sama dengan 75,13. Jadi seperti itu caranya. Jadi ketika kita sudah mengetahui dasar dari mana rumus ini itu berasal tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita sangat mudah ketika kita mau menghitung present value atau kita mau menghitung future value, itu tidak akan menjadi masalah. Oke, nah itu tadi kita sudah belajar cara menghitung present value, kita sudah belajar cara menghitung future value. Nah sekarang pertanyaannya, kalau diketahui misalkan pada saat sekarang itu nilainya -1. Nah, kira-kira berapa tahun lagi nilainya menjadi 2 ketika tingkat bunganya itu adalah 20%. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dari sini maka kita sebenarnya juga bisa menggunakan rumus ini gitu loh. Jadi future value sama dengan present value kali 1 plus I pangkat N. Kita masukkan $2 di sini, future value kan $2, terus kemudian present value kita masukkan 1 di sini. Mengapa ini -1 dan mengapa ini 1? Karena biasanya kalau investment itu terkadang kita bisa kasih -1. Artinya apa? Artinya kita mengeluarkan investasi, kita melakukan investasi $1. Nah, ini kita tulis 1, terus kemudian 1 plus I-nya 20% ya, 0,2 pangkat N. Oke, nah terus kemudian setelah ini $2 sama dengan $1 kali 1,2 penjumlahan dari ini ya, pangkat N. Nah, selanjutnya setelah ini kita dapatkan, maka ini kita bawa ke sisi kiri, 1,2 pangkat N ini kita bawa ke sisi kiri, sama dengan $2 dibagi 1, atau sama dengan 2. Oke, jadi 1,2 N sama dengan 2.
Nah, bagaimana cara mencari N? Maka cara menghitung N adalah kita jadikan ini sebagai logaritma. Jadi logaritma 1,2 dan di sisi kanan logaritma 2. Nah, karena ini logaritma, maka N-nya menjadi di depan. Jadi N dikalikan logaritma 1,2 sama dengan logaritma 2. Nah, setelah itu N-nya bisa dihitung kan? Logaritma 2 dibagi logaritma 1,2. 0,693 dibagi 0,182 sama dengan 3,8. Nah, itu adalah cara menghitung berapa tahun sampai investasi kita itu nilainya menjadi 2. Jawabannya berapa? 3,8 tahun dengan tingkat bunga 20%. Nah, jadi itu adalah cara menghitung jumlah tahunnya, cara menghitung N-nya. Sama menggunakan rumus yang ini tadi. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan interest rate-nya? Nah, tadi kita sudah belajar cara menentukan future value, cara menentukan present value, dan sekarang kita menghitung cara menentukan I-nya. Gitu kan. Nah, sebenarnya sama juga dimasukkan di persamaan ini tadi yang sudah kita pelajari dasarnya itu seperti apa. Kita masukkan di sini 2, dari sini ya, 2. Terus kemudian di sini 1, kita masukkan 1 di sini. Terus misalkan ini selama 3 tahun, maka ini N-nya kita masukkan 3 tahun, sehingga di sini kalau ini misalkan kita kita bawa ke sini, maka kan ini menjadi akar pangkat 3. Jadi 2 akar pangkat 3 sama dengan 1 plus I. Selanjutnya 1,2599 sama dengan 1 plus I, sehingga dari sini bisa kita hitung I sama dengan 0,2599 atau 25,99%, seperti itu. Nah, ini berarti dari rumus ini sebenarnya kita bisa menghitung future value, kita bisa menghitung present value, kita bisa menghitung I, jumlah tahunnya, tingkat bunganya, dan juga kita bisa menghitung N-nya. Oke, nah dalam pembahasan tentang annuity atau anuitas itu ada 2 macam. Jadi ada yang namanya ordinary annuity, itu ada yang namanya annuity due. Nah, ini sebenarnya bedanya apa? Ini bedanya adalah kalau ordinary annuity itu pembayarannya itu dilakukan di akhir tahun pertama. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan katakanlah misalkan kita bekerja itu kan ada 2 macam ya pembayarannya. Ada yang pembayarannya itu dilakukan setelah kita bekerja misalkan 1 bulan, tapi ada juga yang dibayarkan ketika kita di awal bulan sebelum kita melakukan pekerjaan itu. Itu kan juga terus kemudian ada. Nah, yang ordinary annuity sama annuity due itu bedanya juga sama seperti itu. Jadi kalau yang annuity due ini itu pembayarannya itu dilakukan di awal tahun gitu. Nah, implikasinya apa? Implikasinya ternyata tentunya penghitungannya juga akan berbeda gitu loh. Nah, misalkan kalau ordinary annuity itu kan seperti ini. Jadi misalkan berapakah future value dari 3 tahun ordinary annuity sebesar $100 pada tingkat bunga 10% gitu. Nah, maka bisa kita hitung di sini tingkat bunganya tadi kita tuliskan di sini 10%, dan di tahun pertama kita dapat 100, di tahun kedua kita dapat 100, dan di tahun ketiga kita dapat 100. Nah, kira-kira di akhir tahun ketiga itu kan berapa nilainya kan gitu kan. Nah, maka kita bisa hitung di sini di tahun pertama 100 itu kita bawa ke tahun ketiga, berarti gimana caranya? Berarti 100 dikali 1 plus 10%, pangkat berapa? Pangkatnya berarti 2. Jadi 1, 2. Itu kan? Oke, berarti 100 ditambah tingkat bunganya ya. 100 ditambah 1 plus 10% pangkat 2. Jadi hasilnya 121. Nah, terus yang tahun kedua ini 100 ditambah 1 plus I, 1 plus 0,1 pangkat 1. Hasilnya 110. Dan tahun ketiga, karena ya memang sudah tahun ketiga, maka apa? Maka di sini kan ya sudah 100 ini saja.
Nah, sehingga hasilnya berapa? 100 tambah 110 ditambah 121, hasilnya 331. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana present value dari ordinary annuity ini? Jadi misalkan kita akan mendapatkan 100 di tahun depan, 100 lagi di tahun depannya lagi, dan 100 lagi di tahun depannya lagi, maka yang akan kita tulis di sini, 100 yang di tahun pertama ini kita bawa nilainya ke tahun ke-0, jadi 100 dibagi 1 plus 10%, pangkat berapa? Pangkat 1. Terus kemudian yang ini kita bawa ke present value-nya, hasilnya berapa? Nilainya 82,64. Dari tahun ketiga ini kita bawa ke present value nilainya berapa? 75,13. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, hasilnya 248,69. Ini adalah present value-nya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi cukup jelas ya saya kira. Jadi ini kita bisa menghitung future value dari ordinary annuity. Jadi kita terima 100 di tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, atau katakanlah investasi kita itu baru akan menghasilkan 1 tahun kemudian ya. Setelah 1 tahun, berarti tahun depan itu hasil investasi kita itu kita akan dapat 100, tahun selanjutnya kita akan dapat 100 lagi, dan tahun selanjutnya kita akan dapat 100 lagi. Kalau yang ini bedanya, kalau misalkan tahun depan kita dapat 100, depan lagi kita dapat 100 lagi, depan lagi kita dapat 100 dolar lagi, itu kira-kira present value-nya nilainya sekarang ini adalah berapa. Nah, akan menjadi berbeda ketika future value dan present value-nya itu tadi, ketika anuitasnya itu adalah annuity due, atau kita terima di depan. Kan tentunya beda kan? Jadi misalkan berapakah di tahun ketiganya, itu tentunya kan cara penghitungnya beda. Tapi kan kalau yang tadi, di nol nih, kalau yang ordinary annuity, di time nol ini kan nol kan nggak ada isinya. Nah, tapi terus kemudian yang ada di sini, karena ini adalah annuity due, maka terus kemudian di sini sudah ada nilainya nih, sudah ada 100, di sini ada 100, di sini juga ada 100. Nah, bagaimana cara kita menghitung future value-nya? Sebenarnya caranya sama saja. Jadi yang ada di sini kita bawa ke depan, yang ada di tahun pertama ini kita bawa ke tahun ketiga, yang ada di tahun ke-0 ini juga kita bawa ke tahun ketiga. Gitu. Nah, jadi secara singkat, kalau kita mau menghitung annuity due, maka caranya adalah present, misalkan present value-nya, caranya adalah present value dari annuity due-nya ini berapa, dikalikan dengan 1 plus B. Jadi kan tadi kita sudah hitung ini ya, hasilnya berapa? 248,69, kemudian ditambah dengan 1 plus 0,1. Begitu juga future value pun itu juga sama gitu loh. Future value dari NIDD itu juga dikalikan 1 plus I. Jadi 331 future value-nya tadi yang sudah kita hitung dikalikan 1 plus 0,1. Jadinya 364,1. Jadi sangat masuk akal ya, karena kalau kita terima di awal, kan pasti kita akan ada penambahan 1 tahun lagi, yaitu untuk apa? Untuk digunakan lagi selama 1 tahun dengan tingkat bunga 10%. Sangat wajar sekali. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan uneven cash flow, atau ketika kita terima itu tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi, dan tahun depannya lagi, itu misalkan beda-beda, bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya juga sebenarnya juga sama saja. Jadi yang ada di tahun pertama ini 100, kita hitung present value-nya, hasilnya 90,91, 300 ini kita hitung present value-nya, ini juga kita hitung present value-nya, dan yang minus 50 ini bahkan juga kita hitung present value-nya. Sehingga hasilnya adalah 530,8. Jadi ini adalah present value dari cash flow atau pembayaran yang kita terima secara tidak konsisten. Nah, ini adalah tingkat bunga nominal ya. Tingkat bunga nominal itu biasanya dia itu ada di kontrak. Terus kemudian sebagai contoh ya, misalkan di sini adalah 8% secara kuartal,
atau 8% secara daily interest, yaitu misalkan 365 hari. Nah, jadi bunga nominal ini dia berbeda ya dengan bunga periodik. Nominal ini berbeda dengan bunga periodik. Kalau bunga periodik ini ya penghitungannya seperti ini ya. Jadi misalkan 8% per 4 sama dengan 2%. Ini secara kuartal. Kalau ini secara daily, maka bunga periodiknya itu adalah tinggal dibagi aja dengan 365. Kalau yang ini tadi itu tidak. Jadi seperti itu. Nah, salah satu hal yang sangat penting untuk dibahas di sini yaitu apakah ketika misalkan gini, compounding itu kalau kita menabung di bank gitu ya, kalau kita menabung di bank misalkan kita menabung katakanlah 1 juta, kita menabung 1 juta rupiah, itu biasanya kita pembayaran bunganya itu setiap apa? Setiap bulan kan, jadi kita akan mendapatkan pembayaran bunga dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya sampai bulan ke-12 gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau misalkan pembayaran bunganya itu berbeda gitu. Jadi sama-sama 8% per tahun misalkan. Sama-sama per tahun itu 8%, tapi yang kasus pertama itu dibayarkan per bulan, terus kemudian kasus kedua itu dibayarkan ke kuartal, per kuartal ya. Jadi setiap 3 bulanan, kasus ketiga itu dibayarkan setiap setengah tahun. Nah, itu kira-kira mana yang lebih banyak tingkat bunganya? Apakah sama, apakah berbeda? Nah, jawabannya adalah ketika pembayarannya itu semakin sering, maka nanti yang hasil akhirnya itu juga akan semakin banyak gitu. Apalagi kalau misalkan pembayaran itu setiap hari ya. Jadi misalkan 365 hari, terus kemudian 8% dibagi dengan 365 hari, terus kemudian itu nanti dihitung harian bunganya. Itu nanti hasilnya akan semakin banyak lagi. Bisa kita lihat di sini dengan rumus ini ya. Jadi future value itu, jadi misalkan di sini ada kasus yaitu $100, terus kemudian nominal rate-nya itu 12%, dan dengan semi-annual compounding untuk 5 tahun. Jadi semi-annual ya, jadi setahun 2 kali. Jadi future value-nya kira-kira berapa setelah 5 tahun? Di sini V5S, S itu maksudnya semi-annual, maka di sini present value-nya tadi berapa? 100, kemudian dikalikan 1 plus I nominalnya berapa? 0,12 dibagi 2. Oke, 2 itu apa? Karena 2 itu adalah semi-annual. Jadi setahun itu 2 kali. Jadi ini dibagi 2, terus kemudian kurung tutup. Ini juga sama, dituliskan di sini 2 kali 5. Harusnya kalau dibagi tahunan, kan ini kan angka 2 ini kan nggak ada. Nah, tapi terus kemudian kan ini dibayarkan semi-annual, maka di sini kita tuliskan 2 sehingga pangkatnya berapa? Pangkatnya menjadi 10. Gitu. Nah, mengapa 0,12 bagi 2? Karena kan kalau 1 tahun itu 12%, setengah tahun pembayarannya berapa? Kan 6% kan? Setengah tahun pertama 6%, setengah tahun kedua 6% lagi kan gitu. Maka terus kemudian ini 1,06 atau pembayaran itu bunganya 6%. Tapi ini terus kemudian pangkatnya menjadi berapa? Pangkatnya menjadi 10. Sehingga hasilnya 100 dikali 1,06 pangkat 10 hasilnya 179,08. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat bahwa berapakah future value dari $100 dengan tingkat bunga 12% untuk 5 tahun dengan sistem compounding, dengan sistem bunga berbunga yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini, kalau kita ngitung itu annual, maka kan ya tinggal ini dimakankan 5 kan. Nah, kalau semi annual, maka ini dipangkatkan 10. Dan kita lihat hasilnya di sini beda kan. Yang pangkat 5 itu 176,23, yang pangkat 10 itu 179,08. Begitu juga yang ini kuartal itu lebih banyak lagi karena ini pangkatnya menjadi 20, yang bulanan lebih banyak lagi, bahkan yang harian itu di sini 5 kali 365 bisa menjadi semakin banyak lagi. Jadi walaupun tingkat bunganya sama-sama 12%, ketika penghitungannya itu semakin sering, maksudnya bunga itu diberikan itu semakin sering,
itu maka hasilnya itu akan menjadi lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ini adalah sistemnya compounding atau bunga berbunga. Nah, ini adalah kasus bagaimana ketika cash flow-nya gitu, cash flow-nya atau pembayarannya itu kita tidak terima secara konsisten. Jadi ini misalkan 100, tapi kita bayarnya di akhir tahun kedua, tapi di tahun pertama kita nggak dapat, terus di tahun ketiga itu kita nggak dapat, di tahun keempat itu kita dapat, tahun kelima kita nggak dapat, tahun keenam kita dapat. Gitu. Nah caranya bagaimana? Maka sebenarnya caranya sih sebenarnya sama saja ya. Jadi tinggal kita menghitung ya dari tahun kedua ini kita bawa ke future value-nya di tahun ke-6. Terus kemudian di tahun keempat ini juga kita bawa ke tahun ke-6. Jadi sama saja. Jadi cara ngitungnya itu sebenarnya sama saja. Hasilnya 331,80. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi misalkan ini tadi kan 121,55 ini dapatnya dari mana? Ya ini tadi. 100 ini dikalikan 1,05, 5% dari bunganya, pangkatnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya cara penghitungannya sama saja. Begitu juga dengan penghitungan present value, itu juga akan sama saja. Tuh. Nah, jadi saya kira ini materi yang kita diskusikan pada video kali ini. Jadi pada intinya kita sudah belajar ya cara menghitung present value dan cara menghitung future value. Dan ini akan menjadi dasar dari penghitungan-penghitungan yang lain seperti penghitungan nilai saham, penghitungan nilai obligasi, penghitungan nilai aset yang nanti akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.